Kalau orang kaya mencuri disebut klepto. Kalau orang miskin mencuri disebut maling. Ekonomi yang tidak dapat terpenuhi. Jadi kita jangan bisa melihat dari satu sudut pandang saja dari suatu permasalahan, tetapi kita harus melihat suatu permasalahan itu dari setiap sudut pandang. Jadi seperti Bisa juga dengan meminum obat-obatan dari ahli psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya kami, yang dimana kali ini kita akan membahas topik yang sensitif namun penting. Nah, topiknya adalah pencurian dan penyakit klepto. Nah, dari mulai penanganannya, pencegahannya, kondisi medisnya. Jadi hari ini kita akan membahas secara terbuka. Nah, mungkin saya bakalan nanya langsung nih, alasan umumnya. Untuk alasan umumnya, mungkin saya bakalan nanya ke Putih. Alasan umum dari pencurian dan penyakit klepto itu apa sih, Putih? Yang pertama bisa karena faktor ekonomi yang tidak dapat terpenuhi. Yang kedua karena adanya kesempatan, adanya dorongan emosional dan pengaruh teman atau lingkungan. Oh, berarti alasan umumnya itu banyak ya faktor dari alasan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kan tadi kita membahas dari alasan umum dari pembahasan topik kita nih. Nah, kali ini saya akan mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini mereka tahu tentang pencurian, tapi tidak tahu tentang apa sih itu penyakit klepto. Nah, untuk lebih dalam, saya bakalan menanya langsung nih salah satu di antara teman-teman kita ini mengenal penyakit klepto tersebut. Nah, Rohit, yang Rohit tahu tentang penyakit klepto itu apa sih? Klepto ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kleptomania, yang artinya suatu penyakit mental yang mana rasa ingin memiliki barang orang lain itu dengan mencuri. Padahal kalau dispesifikkan penyakit klepto itu dia punya hasrat untuk mencuri barang orang lain, tetapi dia sendiri mampu sebenarnya untuk membeli itu yang dinamakan penyakit klepto. Iya. Tapi di Indonesia sendiri itu agak lucu yang gini. Apa tuh? Kalau orang kaya mencuri disebut klepto. Kalau orang miskin mencuri disebut maling. Jadi kalau berarti di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri gitu ya. Orang kaya disebut klepto, orang miskin disebut maling. Karena pernah terjadi di suatu kejadian kan, baru-baru ini terjadi viral di suatu platform TikTok kan, yang kita tahu yang orang mencuri di Alfamart yang menggunakan kendaraan Mercy. Ya. Itu kan itulah ibaratnya klepto tuh kayak gitulah sebenarnya. Jadi klepto tuh tidak adanya kesadaran pada diri sendiri ya, ketika hak orang lain tetapi ingin kita miliki gitu. Padahal kita mampu untuk membelinya. Nah, jadi teman-teman, penyakit klepto itu seperti itulah teman-teman. Jadi tadi kan kita udah membahas alasan umum dari kedua hal tersebut, dua hal topik tersebut. Terus pemahaman tentang penyakit klepto. Tentu dari kedua itu pasti ada penanganan dan pencegahannya. Nah, gimana sih cara penanganan dan pencegahan dari kedua hal tersebut? Nah, mungkin saya bakalan nanya nih ke Ananda Sabri, untuk penanganan dan pencegahan dari topik yang kita bahas ini apa sih, Bung Sabri? Baik, cara penanganan atau pencegahan penyakit klepto yaitu dengan cara terapi dari ahli psikologis atau dengan cara minum obat-obatan dari ahli psikologi. Berarti obat-obatan berasal dari resep ahli dokter gitu. Dan mengubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir lah. Dan tidak hanya itu saja, saya tambah teman-teman, mungkin pencegahan dan penanganannya mungkin kita harus merubah lingkungan kita juga, karena hal itu sangat berpengaruh. Itu lingkunganmu adalah pengaruh kamu mau jadi apa ke depannya. Kalau kamu ingin jadi orang yang baik atau orang yang
maju untuk kedepannya. Jadi kamu harus pilih lingkungan yang baik juga untuk diri kamu. Nah jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman, pencegahan dan penanganan, tentang penanganan dan pencegahan dari penyakit klepto tersebut. Sedikit tambahan lah, 2 atau 1 nggak masalah. Ya, mungkin klepto ini bisa disebabkan adanya lingkungan, misalnya pertemanan. Nah, Itu teman-teman. ya, dia mampu kan memiliki barang itu, tapi disuruh temannya nih coba kau maling itu dapatkan itu tuh dia udah kebiasaan ya kan, besoknya dia sendiri Yang melakukannya sendiri. Jadi itu tadi karena pengaruh temannya. Ya. Nah, jadi agar kita tidak terjerumus dari hal itu, kita juga harus pandai memilih teman berarti ya. Ya betul. Nah, lalu apakah hal-hal tersebut efektif nih? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kalau dari hasil ini masih Harus perlahan. perlahan terus. Oke. Nah, jadi teman-teman, topik yang kita bahas kali ini adalah pencurian dan penyakit klepto. Nah, tentu saja dari hal tersebut kita bisa untuk jadikan kebiasaan kita kepada lingkungan kita sekitar. Apabila ada teman-teman kita yang mengalami penyakit tersebut, nah kita bisa mengasih tahu dia dan bagaimana cara penanganannya, karena hal ini tuh adalah hal yang umum yang terjadi di lingkungan kita yang di sekitar kita gitu. Nah, jadi kesimpulan menurut saya dari pembahasan topik hari ini, pencurian itu adalah tindakan yang ilegal yang dimana harus kita hindari, dan tetapi kita juga harus memahami kemungkinan adanya faktor-faktor kenapa hal itu bisa terjadi, teman-teman. Jadi kita jangan bisa melihat dari satu sudut pandang saja dari suatu permasalahan, tetapi kita harus melihat suatu permasalahan itu dari setiap sudut pandang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kondisi kesepakatan penanganan yang tepat tentunya. Jadi untuk hal ini kita harus memiliki kondisi penanganan yang tepat seperti yang dibilang Ananda Sabri tadi ya. Ya betul. Sama Bung Repli, dan kita dapat membantu mengurangi kasus pencurian tersebut serta mendukung orang-orang yang mengalami penyakit menderita klepto tersebut. Nah, jadi mungkin pembahasan kita terkait pencurian dan penyakit klepto mungkin sudah cukup ya. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.